saya, ibu kenapa, saya bilang gitu. Terus kata kakak saya, udah tinggal bilang iya gitu, tinggal dibilang iya gitu. Oke, saya di situ saya bilang, iya kenapa bu, kamu harus tanggung jawab semuanya nih. Saya ingin kembali, kata ibu saya ingin kembali di bapak di surga, saya ingin kembali kepada bapak di surga. Saya punya Ya, salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gule di channel TV Laskar Kristus ini. Teman-teman, pada video kali ini kita akan menonton ya satu muslim yang banyak takiyah, yang udah berkali-kali saya bahas ini muslim ini, tetapi kali ini dia lain gitu ya. Dia mengira bahwa ibunya karena mati dalam keadaan sebagai Kristen pasti masuk dalam neraka jahanam. Nah, ini yang kemudian kita akan bahas, dan ada teman kita Jemayan Yashin yang sudah mereaction ini. Oleh karena mari kita saja simak ya, apakah orang-orang Kristen masuk neraka ketika mati atau justru akan memperoleh kehidupan yang kekal. Oleh karena teman-teman sekalian, kita simak videonya yang ada berikut ini. Video kali ini saya akan berbagi kisah, berbagi pengalaman kepada teman-teman semua saat-saat saya menghadapi sakaratul maut ibu saya, menghadapi kematian ibu saya, dan saya ada tepat di sisi beliau. Maaf ya, saya bisa mengambil manfaat dan hikmah apa yang tersembunyi di balik peristiwa kematian ibu saya. Beberapa tahun yang lalu ibu saya sudah bolak-balik ke dokter. Bahkan beliau sempat di kemo beberapa kali, hampir 6 sampai 7 kali kemo. Tapi Allah masih sempat memberikan umur yang panjang hingga 5 tahun ke depan, karena vonis dokter mengatakan kalau ibu tidak akan panjang umurnya. Nah, pada tahun 2016 ternyata ibu mungkin sudah tidak kuat ya, sudah tidak mampu untuk menjalani serangkaian pengobatan dari dokter. Akhirnya dia menyerah dalam arti kata ya sudahlah gitu, ya sudahlah, saya udah capek gitu, karena harus bolak-balik kemo beberapa kali. Nah, pas 2016 itu saya datang ke Jogja karena memang saya ada pekerjaan di sana gitu. Nah, kemudian saya mampir ke rumah ibu saya, dan ketika saya mampir ke rumah ibu saya, kakak saya bilang, ibu saya tergeletak di kamar, di kasur itu, saya berada di sampingnya. Kakak saya bilang, masih ingat enggak dengan ini siapa gitu. Ibu saya bilang Anti gitu. Anti itu adalah panggilan kecil saya. Masih ingat, rupanya dia masih sadar gitu kalau saya Anti anaknya gitu. Nah, ketika itu saya mencoba berkomunikasi dengan ibu saya, tapi ibu saya sudah lemah ya, kondisinya sudah sangat lemah gitu. Dia sangat kurus sekali, bahkan kaki ibu saya membengkak dan sulit untuk digerakkan, karena memang kanker itu sudah kemana-mana gitu. Ketika kakak saya membukakan perut ibu saya sedikit kaget karena selama ini yang mengurus kakak-kakak saya. Ternyata perut ibu saya memerah gitu, seperti memerah seperti warna bisul gitu ya. Saya subhanallah, ya Allah, begitu berat ujian yang kau berikan kepada ibu saya gitu. Saya menangis di situ. Saya menangis, ya Allah, kenapa orang sebaik ibu saya bisa dalam keadaan seperti ini gitu, padahal dia malaikat buat saya. Nah, kemudian pada saat saya di dekat ibu saya itu, saya menangis terus, tapi dalam hati saya berbicara begini, saya berdoa gitu, ya Allah, apa yang harus saya lakukan untuk bisa membuat ibu saya lebih baik gitu. Ketika dalam ucapan seperti itu, saya bilang, saya harus bagaimana gitu, karena ketika saya ingin berdoa, saya ingin membaca ayat kursi, membaca surat Yasin, membaca Al-Fatihah dan lain-lain. Saya ingin membaca kalimat la ilaha illallah di telinga ibu saya. Kami berbeda keyakinan. Apa yang harus saya lakukan ya Allah? Saya bingung. Sementara ibu saya mungkin kondisinya sudah tidak baik gitu. Dan ketika dalam hati saya bertanya kepada Allah, ya Allah, apa yang harus saya lakukan? Saya bertanya kepada Allah, ya Allah, seandainya ibu saya ini seiman dengan saya,
Mungkin saya akan melafalkan kalimat-kalimat-Mu di telinganya, ya Allah. Saya akan berdoa semampu saya. Saya akan meminta ampunan kepada Allah. Saya akan membaca surat Yasin, saya akan membaca surat-surat lainnya, Al-Fatihah atau yang lainnya. Saya ingin agar ibu saya sembuh. Tapi ketika dalam hati saya bilang seperti itu, bertanya kepada Allah, tiba-tiba ibu saya tiba-tiba ibu saya bilang begini, "Anti, kamu harus bertanggung jawab." Tiba-tiba ibu saya seperti seger lagi. Padahal kondisi ibu saya itu lemah gitu. Ibu saya seger lagi gitu, kelihatan agak seger mukanya. Ibu saya bertanya kepada saya, "Anti, kamu harus tanggung jawab semuanya," gitu. Saya sempat kaget. Dan saya bertanya kepada kakak saya yang ada di dekat saya, "Ibu kenapa?" Saya bilang gitu. Terus kata kakak saya, "Udah tinggal bilang iya gitu. Tinggal dibilang iya gitu." Oke, di situ saya bilang, "Iya, kenapa, Bu? Kamu harus tanggung jawab semuanya nih." Saya ingin kembali, kata ibu saya ingin kembali di Bapa di surga. Saya ingin kembali kepada Bapa di surga. Saya punya agama sendiri, saya punya Tuhan sendiri. Saya ingin kembali di pangkuan Bapa di surga. Nah, jadi itu dia videonya teman-teman. Kita sudah mendengarkan bagaimana kesaksian seorang mualaf yang dulunya dia seorang Kristen ya. Dia seorang pengikut Yesus dan di tengah jalan dia berbalik dan menyangkal penebusan Kristus. Dan ketika ibunya yang sudah mengikut Yesus sekian lama mengalami sakit dan kemudian dia mengalami mungkin sakaratul maut, dan kemudian anak ini berpikir bahwa ibunya itu masuk neraka karena berbeda agama dengan dia. Nah, di akhir ceritanya ternyata ibunya ini dengan tegas mengatakan dan menyampaikan kepada anaknya bahwa saya akan kembali ke surga kepada Bapa. Saya akan kembali ke pangkuan Bapa. Itu luar biasa, satu keyakinan, satu iman yang benar-benar itu tidak bisa digeserkan oleh apapun, yang dimana di akhir hidupnya dia tetap mengakui Tuhannya di dalam hidupnya. Seperti yang dikatakan oleh firman tadi, berbahagialah orang mati yang matinya di dalam Tuhan. Dan juga Yesus berkata sendiri, berbahagialah orang yang percaya kepada Aku, sekalipun dia sudah mati akan hidup kembali nanti di akhir zaman, dan dia akan dibangkitkan. Mereka akan hidup selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Dan itu sudah jelas bahwa ketika kita mengikut Yesus, tidak pernah kita dijamin akan masuk neraka, melainkan kita dijamin akan masuk surga. Seperti yang tertulis di dalam Yohanes 10 ya. Kalau kita buka Yohanes 10 ayat 28 nanti, di situ dikatakan, dan Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Itu sudah jelas perkataan Yesus kepada pengikut-pengikutnya, bahwa ketika kita mengikut Yesus sampai akhir hayat kita, sampai kita menutup mata, ada satu jaminan keselamatan yang diberikan kepada kita oleh Yesus Kristus sendiri. Seperti Yesus menyampaikan kepada para pengikutnya, dia berkata, jangan khawatir, jangan gelisah hatimu, jangan takut. Aku pergi kepada Bapa untuk menyediakan tempat bagimu, supaya di mana Aku berada, kamu pun berada di sana. Dan Yesus melanjutkan perkataannya, dia berkata, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Oleh karena itu teman-teman, kita bisa sampai ke surga itu hanya melalui iman kepada Yesus Kristus yang telah menebus kita dari hukuman dosa. Demikian yang saya sampaikan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.